Sobat Sastra, hari ini kembali lagi dengan saya Sri Anissa di Siniar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP ULM. Dan di tengah-tengah kita telah hadir seorang dosen dan juga sastrawan. Dan hari ini kita akan berbincang seputar dunia kesastraan. Sebelumnya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, apa kabar? Ya, baik ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Boleh dikenalkan dulu nih Bu nama lengkapnya. Tapi kalau untuk mahasiswa di lingkungan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu agaknya sudah tidak asing nih Bu. Tapi boleh dikenalkan lagi nih Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Dewi Alfianti. Saya staf pengajar di FKIP Universitas Mangkurat, terutama untuk mata kuliah kesastraan dan pembelajaran sastra. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Ibu. Seperti yang disebutkan Ibu tadi, bahwasanya Ibu Dewi ini adalah seorang dosen yang lingkupnya sastra, seperti itu ya Bu ya, bisa dibilang. Nah, kira-kira kalau kita tarik ke belakang nih Bu, sejak kapan bisa disebut Ibu itu tertarik dalam dunia kesastraan? Sebenarnya kalau masalah tertarik itu kan sejak kecil ya, karena kebetulan ayah itu, abah ya, bahasa Banjar, abah itu seorang penyair Kalimantan Selatan, Ajamuddin Tifani, dan beliau memiliki banyak sekali buku yang dibaca, dan hampir sebagian besar bukunya itu adalah buku-buku sastra, baik itu majalah sastra atau buku teks esai atau kumpulan atau novel, kumpulan cerpen dan seterusnya. Jadi memang sejak kecil itu dibiasakan dengan ihwal bacaan sastra. Jadi ketika karena itu sudah terbiasa gitu ya, dan ketika SMA saya ingat sekali itu diikutkan oleh guru programnya Balai Bahasa itu dulu apa ya, saya lupa, yang itu tiap tahun ada begitu, Bengkel Sastra yang pertama di Kalimantan Selatan. Tiba-tiba diikutkan guru kan, padahal ya tidak, maksudnya guru tersebut juga tidak terlalu mengetahui latar belakang kesastraan, tapi diikutkan dan masuk di sana dan membuat puisi pertama di sana, dan dikatakan oleh instrukturnya pada saat itu almarhum sastrawan Hamid Jabar, beliau penyair, bagus begitu, itu puisinya bagus gitu. Saya masih ingat judulnya, Serambi Darah kalau tidak salah, menceritakan tentang peristiwa GAM di Aceh dulu ya, tahun-tahun 2000 itu masih. Nah, pada saat karena dikatakan bagus kan semangat gitu ya. Nah, dari situ memang mulai menulisnya dari sana, tapi kalau membaca itu dari kecil. Oke, jadi memang sebenarnya darah sastra itu sudah mengalir di tubuh seorang Ibu Dewi Alfianti begitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama juga bahwasanya Ibu Dewi Alfianti ini punya banyak sekali karya tulis seperti itu. Ada yang bilang kalau menulis itu berarti memahat peradaban seperti itu Bu. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang Ibu sendiri, kenapa sih seseorang itu perlu menulis seperti itu? Kalau saya pribadi menulis di awal itu untuk eksistensi ya, karena kan masih remaja, masih anak bau kencur gitu. Ingin membedakan diri dari orang lain itu, salah satu yang dimiliki itu adalah kemampuan untuk menulis. Jadi menulis itu untuk mengokohkan eksistensi. Dan kebetulan memang terkokohkan begitu dari menulis, kan akhirnya dikenal, ikut beberapa sayembara penulisan yang paling jelas prestisinya itu yang Arus Sastra itu ya. Kan beberapa kali menang lomba penulisan puisi Arus Sastra, cerpen, sampai terakhir itu kritik sastra gitu. Awalnya memang untuk memperteguh eksistensi, ingin dikenal, ingin ya hal-hal yang seperti itulah ya. Tapi lama-kelamaan menulis itu jadi semacam healing begitu ya. Tamasya, menulis itu tamasya gitu. Kalau kita suka ya, kalau kita suka menulis itu akan jadi tamasya, akan jadi healing di tengah hiruk pikuk pekerjaan. Jadi misalnya ya, ketika pandemi itu kan kita tidak bisa mana-mana ya. Pada saat itu saya merasa stuck itu maksudnya apa sih? Daripada secara psikologi tidak waras gitu ya, dengan situasi rumah yang kita cuma di rumah yang terbiasa kita ke kantor setiap hari gitu, tiba-tiba harus di rumah saja tidak kemana-mana. Nah, untuk menjaga kewarasan itu salah satunya adalah menulis. Nah, pada saat itulah kali pertama saya memasukkan tulisan ke ini untuk majalah situs daring asik-asik.com itu ya.
karena akhirnya menulis ini jadi semacam healing, jadi akhirnya tiap minggu nyetor tulisan yang awal. Karena juga saya tuh agak terbebani kalau menulis tulisan akademis ya, kayak artikel jurnal itu kan sebenarnya terbebani karena aturannya terlalu kaku menurut saya, yang tipe yang biasa menulis karya sastra gitu. Nah jadi menulis ulasan film, ulasan buku, menulis komentar tentang apa yang terjadi pada hari ini itu menyenangkan. Jadi semacam yang pertama mungkin eksistensi, kedua adalah healing, yang ketiga tamasya gitu. Jadi beragam sebenarnya latar belakangnya ya Bu ya, bisa Ya, jadi healing gitu. Orang itu masing-masing punya tujuan untuk menulis. Tujuan untuk menulis, baik. Sejauh ini atau sampai hari ini, karena kita tahu tadi bahwasanya Ibu Dewi ini nulis sejak kecil seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Kira-kira ada atau tidak Bu penulis idola bisa disebut? Penulis idola seiring berjalannya waktu ya banyak. Kalau di kecil itu, kalau masih kecil itu justru sukanya itu penulis-penulis yang dulu suka sekali dengan Gunawan Muhammad dengan catatan pinggirnya, kalau baca terus kan ada di rumah. Kemudian tiba-tiba saja menyukai tulisan-tulisan Albert Camus. Itu kan gak cocok buat anak SMP sebenarnya, tapi pada saat itu suka. Tapi makin kesini berubah lagi, jadi ada perubahan-perubahan. Di SMA, di kuliah itu sukanya mulai suka Seno Gumiragi Dharma, mulai suka Sapardi Djoko Damono. Kemudian semakin kesini kan dengan beragamnya beragamnya bacaan dan beragamnya bacaan juga mulai suka penulis thriller semacam Michael Connelly, itu suka sekali. Baca kesini baca tulisan-tulisan politik, suka Noam Chomsky karena sarkas gitu ya. Belakangan juga suka Harari itu kan sarkasnya yang kalau orang-orang tertentu nulis sarkas itu lucu gitu ya, jadi saya suka. Kemudian hari ini lagi suka Murakami itu enak dibaca gitu ya. Kemudian belakangan juga mulai suka kalau John Grisham itu dari dulu ya, kayak sebenarnya itu lagi berubah ya, tidak ada yang benar-benar saklek sangat suka gitu, tidak, tergantung jenis bacaannya, genre-nya apa itu. Masing-masing genre itu ada yang disukai gitu, sama kayak musik. Ya, jadi lumayan banyak ya kawan-kawan, dan karena topik kita ini menjurus ke cerpen sebenarnya ya Bu ya, dan Ibu Dewi ini juga seorang yang bisa dibilang sebagai seorang penulis cerpen juga ya Bu ya, dari sekian banyak genre buku yang disukai seperti itu. Nah kalau menurut Ibu sendiri mendefinisikan cerpen itu seperti apa Bu? Kalau kita bahas detailnya seperti itu, cerpen sastra yang lebih menjurus ke cerpen seperti itu Bu. Kalau cerpen itu dia cocok buat orang yang malas nulis tapi pengen nulis, karena dia tidak seperti novel yang perlu waktu panjang. Tapi dia juga bukan pekerjaan orang pemalas gitu, karena menciptakan plot twist, menggambarkan suasana dalam cerpen itu tidak mudah juga. Jadi itu semacam kalau ingin mencari jenis sastra yang medium to dark ya, kalau kita bicara ini tuh cerpen seperti itu. Iya, jadi bisa dibilang semua orang bisa menulis, mungkin ya bisa menulis cerpen, tapi tidak semua orang bisa menulis cerpen yang baik dan bisa dinikmati, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu pribadi, hal terpenting di dalam menulis cerpen itu kira-kira apa? Barangkali bisa dibagikan ke teman-teman juga. Hal terpenting dalam menulis cerpen adalah Anda tahu ceritanya tentang apa dan akan pergi kemana. Kan kadang kesulitan penulis itu adalah cerpennya itu punya ide di awal tapi tidak tahu cara menyelesaikan. Jadi pokoknya cerpen itu harus sudah selesai di ide, sudah selesai. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting di cerpen itu adalah cara menuturkannya, tentu saja. Dua hal itu, ide ceritanya dan cara menuturkan. Ya, ceritanya mungkin bisa ke kerangkanya ya, harus untuk dulu di awal mungkin ya. Ya kalau orang yang biasa menulis kerangka dengan kerangka oke, tapi kalau orang yang tidak bisa, yang penting ide itu udah masuk di kepala. Ya, dia tahu cerita itu mau dibawa kemana itu sih dia sudah tahu. Iya. Jadi mungkin yang mendengarkan ini nanti banyaknya mahasiswa dan bisa dibilang mereka adalah ada yang suka sastra, ada yang tidak juga, ada yang mungkin baru belajar untuk bisa menulis cerpen seperti itu Bu. Nah kira-kira sebagai seorang pemula nih, sebagai mahasiswa pemula mungkin langkah awal apa yang bisa kami lakukan untuk bisa menulis cerpen ini? Langkah awal kira-kira apa yang perlu dipersiapkan?
Ini sudah sering saya sampaikan di forum-forum yang menanyakan hal yang sama ya. Kalau ingin menulis cerpen, hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca banyak cerpen. Jadi bukan menulis, tapi membaca. Karena dari membaca cerpen ya, kalau membaca cerpen itu kita tahu gaya penulisan si A itu gini, si B itu begini. Nanti kita akan sendirinya akan membentuk habit atau kebiasaan menulis. Kayak dulu saya kan suka sekali dengan Seno, akhirnya saya menulis seperti Seno menulis. Tapi itu awalan dan itu tidak apa-apa. Tidak ada relevansinya dengan plagiasi dan seterusnya. Itu inspirasi. Nah, lama-kelamaan kalau kita sudah terbiasa menulis meskipun dengan inspirasi 1-2 orang, lama-kelamaan kita akan membentuk kebiasaan kita sendiri dan kita akan mulai memperluas cakrawala kita dan menemukan bentuk penulisan kita sendiri. Ya mungkin masih mirip dengan Seno, tapi sudah punya ada kitanya gitu yang beda. Seperti itu. Iya, jadi memang harus banyak membaca dulu, pokoknya jangan berharap ibu akan memberikan tips menulis dengan kerangka bla 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 dengan cara berantai, tidak. Kalau Anda mau menulis, baca dulu, banyak-banyak membaca. Iya, jadi kalau kita dengan banyak membaca, selain kita lebih luas pandangannya seputar cerpen itu, perbahandaraan kata dan kalimat kita juga akhirnya terbangun sendiri ya Bu ya, bisa dibilang. Imajinasi kita juga akan lebih berkembang. Oh ternyata ada ya orang yang menceritakan misalkan ini ya, apa sih, Edgar Allan Poe. Oh ternyata ada ya orang yang membunuh gara-gara mata kucing gitu. Jadi kita kan, oh ada ya cerita yang seperti itu. Lalu kita akan kita mikir, jangan-jangan ada juga yang seperti itu. Nah jadi inspirasi itu dulu. Jadi makin liar ya ide-idenya. Oh ya begitu. Ya kalau Ibu sendiri untuk menemukan ide cerita dalam menulis cerpen itu seperti apa? Entah itu harus ke alam kah misalkan, atau dominasi tulisan Ibu lebih condong ke cerita yang seperti apa? Kalau saya pribadi, kalau teman-teman itu kan dulu ada ya ini ya, ada tren untuk lokalitas ya. Kalau saya tidak. Cerita saya lebih banyak cerpen-cerpen itu yang perihal urban gitu. Nah tapi saya paling suka menulis itu yang membicarakan psikologi tokoh. Jadi mungkin peristiwanya sederhana, cuma dia duduk di kafe nulis gitu ya. Tapi menceritakan itu melihat dari psikologi tokohnya, maksudnya apa sih perasaan yang dia rasakan, kemudian bagaimana orang-orang melihat dia dan seterusnya. Nah itu karena peristiwa-peristiwa sederhana itu bisa saja menjadi ide cerita kalau kita bisa mengemasnya. Kalau saya lebih cerpen-cerpen saya ke sana, dan ide itu biasanya berasal dari sekitar kita. Jarang saya ide itu yang dari negeri antah berantah itu. Biasanya dari apa yang kita alami hari ini atau apa yang dekat dengan kita gitu, hal-hal yang sifatnya imajinatif tapi tidak keluar dari apa ya, kehidupan kita. Jadi dari lingkungan sekitar, dari alam mungkin Bu ya. Iya dulu, misalkan gini ya, saya dulu pernah nulis cerpen yang terbit di kumpulan cerpen perempuan itu yang judulnya Pohon di Tengah Ilalang. Itu gara-gara naik jalan daerah Sungai Lulut itu yang nembus ke Martapura. Lihat ada pohon di tengah-tengah pada ilalang gitu. Sampai imajinasi saya berkata, apa ya yang ada di dalam tanah di pohon itu? Jangan-jangan ada orang mengubur sesuatu di sana. Jadilah cerpen itu, dan memang cerpennya bercerita tentang orang yang menguburkan seseorang di bawah sebatang pohon di ilalang yang tidak diketahui orang karena itu tidak jauh begitu dari keramaian dan seterusnya. Orang tidak akan menyangka ada mayat misalnya di bawah pohon serindang dan yang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ide dalam menulis cerpen itu bisa datang dari manapun, bisa dibilang seperti itu ya Bu ya. Tinggal bagaimana seorang penulis mengemasnya, kemudian menuturkan ceritanya ya Bu ya. Seperti itu. Iya. Ada istilah juga Bu yang namanya writer's block, dimana apa ya, para penulis kadang merasa terhenti ketika menulis, entah itu idenya hilang, entah itu ceritanya tidak tahu mau dibawa kemana. Nah kalau Ibu pribadi pernah tidak Bu berada di fase itu, di fase hilang ide? Itu pernah, itu biasanya dialami semua penulis ya. Writer's block Ibu itu bahkan bertahun-tahun. Saya bertahun-tahun tidak menulis karena perubahan situasi dari yang belum berumah tangga ke berumah tangga itu stucknya berapa tahun. Kemudian kondisi psikologi beda ya, itu juga menghambat. Kalau kendala paling besar di saya dalam menulis itu adalah apa? Kendala psikologi biasanya.
dan kesibukan yang tidak bisa ditunda. Akhirnya terlalu sibuk, tidak sempat meluangkan waktu, akhirnya moodnya juga berubah, itu sangat mengganggu. Jadi tidak sehari dua writer's blocknya itu bisa sampai berbulan, bisa bertahun-tahun. Ya beda-beda juga setiap penulis mungkinnya jangka waktunya untuk bisa kembali menemukan jalan ceritanya. Kalau ibu biasanya mengatasi hal tersebut setelah bertahun-tahun memunculkan niat untuk kembali menulisnya dengan cara biasanya ada motivasi. Kayak kemarin itu kan lama tidak nulis esai yang ulasan-ulasan seperti itu, motivasinya karena pandemi, karena ingin menjaga pemanasan dan seterusnya. Misalnya ada motivasi yang sifatnya eksternal, tapi ada juga yang kok lama ya tidak menulis, kayak ada yang kurang gitu, ada yang ingin menyenangkan diri sendiri. Nah itu juga mulai. Motivasi itu bisa internal sifatnya, bisa eksternal. Iya, boleh di-spill juga Bu, boleh diberitahu ya, ke teman-teman yang lain kalau menurut Ibu cerpen yang baik, cerpen yang bagus, cerpen yang bisa dinikmati itu kira-kira seperti apa? Kalau menurut Ibu tuh suka cerpen yang dia cara menuturkannya tidak tergesa-gesa. Ibu tidak suka kalau ada cerpen itu yang lari-lari. Kadang ketidaksabaran penulis ya. Dan yang kedua cara menuturkannya, ada bahasa-bahasa yang tidak mesti puitis tapi enak untuk kita baca gitu. Nah, jadi ceritanya sendiri, ide ceritanya itu nomor 3 begitu. Jadi yang pertama yang tadi cara menuturkannya, kemudian itu apa tadi? Kita itu melihatnya itu enak gitu ketika kita baca. Padahal kita mungkin tidak terlalu terkesan dengan ceritanya, tapi cara menuturkannya dia yang menyenangkan, itu yang akan membuat kita terus baca. Bu Dewi Alfianti ini juga tadi disebutkan bahwa beliau adalah seorang dosen sastra yang tentunya bersentuhan langsung dengan mahasiswa seperti itu Bu. Entah itu mahasiswa yang suka cerpen atau yang tidak. Ada juga mungkin bagian-bagian dari mahasiswa itu adalah mahasiswa penulis pemula seperti itu. Sejauh yang Ibu ketahui dan Ibu rasakan, ada tidak kekurangan atau kebiasaan buruk dari seorang penulis pemula Bu? Ya, penulis pemula itu salah satu yang kadang cukup tidak disukai itu adalah ketika mereka selesai gitu. Maksudnya ini sudah seperti ini karyanya, merasa tidak bagus lalu berhenti. Karena seperti yang sudah diketahui, kepenulisan itu berkembang. Jadi tidak ada penulis itu yang tulisannya jelek selamanya, itu tidak. Pasti ada namanya dia akan terus meningkat seiring dengan pengalaman yang didapatkan. Karya yang hari ini ditulis 10 tahun lagi tentu tidak akan lebih baik lagi begitu. Kalau yang sekarang jelek, yang 10 tahun lagi penulisan kita mungkin akan lebih baik, dan kita akan merasa yang kita tulis hari ini jelek sekali gitu. Meskipun hari ini kita merasa itu bagus. Nah jadi kan karena dia berkembang dan terus berkembang, tidaklah bijak ketika kita merasa oh ini jelek sudah berhenti. Yang biasanya mahasiswa-mahasiswa yang berhasil, ada kan beberapa mahasiswa yang akhirnya jadi penulis begitu ya. Dia tekun karena dia tidak berhenti, dan dia tekun karena dia mau belajar, mau membaca, banyak membaca gitu ya. Dan cukup rendah diri untuk tidak menganggap dirinya sangat hebat begitu. Itu mungkin. Ya kuncinya di tidak berhenti ya, bisa dibilang seperti itu Bu. Karena ya tadi perkembangan cerpen mungkin setiap tahunnya terus meningkat, dan bisa jadi kalau kita berhenti ya cerpen kita akan berhenti di sana. Barangkali tahun ke depan bisa dianggap lebih baik dengan cara diperbaiki, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, karena memang itu tadi kendala kita adalah kita merasa, ada yang merasa ini cukup, ada yang merasa ini selesai gitu. Harus ditingkatkan gitu ya. Yang pertama yang perlu ditingkatkan itu adalah volume atau jumlah yang karya yang dihasilkan. Jangan malas menulis gitu. Kalau pemula sudah malas menulis, memang tidak perlu jadi penulis. Tapi karena memang dia berproses itu yang diperlukan, prosesnya bukan hasilnya. Karena kalau hasil kan akhirnya akan semakin baik kalau semakin rajin berproses kan. Jadi kuncinya di proses itu. Iya, tadi di awal Ibu Dewi juga sudah menyebutkan bahwa bisa dibilang kunci dari seorang penulis itu adalah dengan cara banyak membaca.
Tapi mungkin ada teman-teman yang ingin memulai menulis cerpen, tapi dia tergolong orang yang tidak suka membaca seperti itu, Bu. Kira-kira bagaimana, adakah tipsnya dari Ibu, entah itu dengan cara lain misalkan? Agak susah karena kalau dia malas membaca, dia tidak punya cukup banyak referensi, punya cukup banyak pengetahuan, dan tidak punya cukup banyak rujukan untuk membuat karya yang baik. Dia akan menjadikan dirinya sendiri sebagai ukuran keberhasilan, yang mana itu sangat riskan. Karena kalau kita merasa diri kita baik gitu, kita merasa karya yang kita hasilkan baik, dengan memakai kacamata kuda tadi, kita tidak akan bisa berkembang. Karena kunci perkembangan itu adalah dengan banyak membaca itu kita banyak mengetahui gitu, apa yang lebih baik dari diri kita. Ya, jadi yang mungkin awalnya belum suka membaca, ya mulai dari sekarang Harus. mulai membaca ya, Bu ya. Harus suka. harus kata Ibu. Baik, nah teman-teman, ini sudah di penghujung acara kita. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman, mungkin kepada teman-teman yang baru belajar untuk bisa menulis cerpen seperti itu. Ya, ada beberapa tips yang mungkin perlu diperhatikan atau perlu kita kita butiri begitu ya dalam menulis cerpen, khususnya menulis puisi juga, apalagi menulis novel. Yang pertama adalah tadi, rajin-rajinlah membaca dulu. Kalau perlu karyanya yang tidak usah banyak-banyak, dalam sebulan satu karya, tapi bacaannya sudah 30-40 buku. Dan membaca karya sastra itu beda dengan membaca buku teks. Itu kalau Ibu membaca karya sastra, ada yang dulu Harry Potter 7 itu sehari selesai, baru kembali itu karena suka. Dan biasanya karya sastra itu kan kita sukai, itu cepat selesainya, bahkan tidak makan tidak minum gitu ya, penuh dengan kesengsaraan, tapi selesai gitu karena kita suka. Nah, jadi banyak-banyak membaca itu tadi. Kalau dulu Ibu kalau di sekolah itu meminjam majalah Horizon sekolah itu sampai terkenal oleh petugas perpustakaannya, itu dibawa pulang sebundal pulang baliki demi untuk membaca cerpen-cerpen yang di situ yang aku pikir itu bagus-bagus. Nah, karena ketertarikan membaca itu yang akhirnya itu membentuk kebiasaan menulis kita. Itu yang pertama, membaca dulu. Yang kedua, carilah ide itu dari hal-hal yang bisa kita teruskan gitu. Jangan misalnya kisah pembunuhan di negeri apa gitu ya, yang kita tidak tahu ini akan berakhir seperti apa gitu. Jadi jangan menulis cerita yang kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Menulis itu harus sudah punya gambaran jelas ini akan berakhirnya seperti apa gitu. Dan jangan membebani diri dengan ini cerita harus fantastis, tidak mesti. Hal-hal yang sederhana, cerita tentang anak. Cerpen Ernest Hemingway yang judulnya Menunggu Maut itu, dia ceritanya cuma kesalahpahaman, anak yang salah paham tentang suhu. Dia berpikir itu adalah Fahrenheit, padahal itu adalah Celsius. Sehingga dia berpikir dia akan mati ketika dokter mengatakan ini suhunya sudah 40 derajat. Pokoknya ibu lupa seperti apa. Jadi intinya anak itu berpikir, wah berarti ini saya akan mati nih karena suhu badan saya sudah. Nah, itu sekelas Ernest Hemingway gitu ya, penulis yang tidak lekang dimakan di zaman. Visualnya sederhana gitu. Atau cerita siapa ya? Lupa. Yang petugas pajak itu ceritanya tentang petugas pajak yang mau membodohi orang, yang menceritakan yang dia tidak tahu itu petugas pajak, jadi dia nyombongkan diri menceritakan saya punya ini, dan itu akhirnya ketahuan petugas pajak kalau dia mau ngemplang pajak gitu. Nah, hal seperti itu kan tidak terlalu fantastis gitu, tapi itu dekat dengan kita, penipuan-penipuan kecil atau pencurian-pencurian kecil gitu. Nah, berangkatlah dari sana gitu, mungkin dari pertengkaran dua orang teman atau apa yang penting itu cara menuturkannya. Ide ceritanya boleh sangat sederhana, tapi cara menuturkannya yang harus menarik. Karena orang akan tetap berada di bacaan itu selama cara menuturkannya memikat. Meskipun ceritanya boleh dikatakan klise atau ya apa sih bagusnya gitu. Ya, betul sekali. Mungkin ide ceritanya tadi disebutkan boleh saja berangkat dari hal-hal sederhana, hal-hal di sekitar kita, hal-hal ringan bisa dibilang seperti itu. Tapi
bagaimana cara kita menuturkannya ya Bu ya, agar Iya. orang bisa masuk dalam cerita kita. Bisa Cara dijelaskan? menuturkan itu kalau menurut saya ya, karena ada juga penulis yang penting tuh idenya gitu. Tapi kalau saya pertama-tama cara menuturkannya dulu. Ide boleh sederhana, cara menuturkannya harus tetap memikat. Oke, baik teman-teman. Itu tadi ya kata-kata apa ya, bisa dibilang pesan dan tips dan trik dari Ibu Dewi, dan itu juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya berbagi bersama kita berbincang terkait dunia cerpen, dan teman-teman juga tadi sudah mendengarkan bagaimana cerpen yang bagus, bagaimana cara kita memulai dalam menulis cerpen, langkah apa saja yang harus kita lakukan. Tadi juga disebutkan kunci utama dalam menulis cerpen adalah dengan banyak membaca, karena dengan banyak membaca selain pengetahuan, imajinasi kita juga semakin bertambah, wawasan kita semakin luas, tentunya juga perbahandaran kalimat kita dalam menuturkan cerpen juga akan semakin baik seperti itu. Tadi juga disebutkan hal-hal apa saja yang kiranya tidak boleh atau kurang baik dilakukan oleh seorang penulis cerpen pemula. Nah, dari sana nanti kita bisa sama-sama belajar kira-kira langkah apa saja yang perlu kita perbaiki juga untuk bisa menjadi seorang penulis cerpen yang baik. Nah, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan terima kasih.